itu sangat mudah, tapi menjaga sangat sulit. Dan cenderung setiap gereja yang baru selesai dibangun akan terjadi perpecahan. Kenapa, saudara? Beberapa waktu yang lalu ketika saya melihat di batu nisan Ellen G. White, saya merinding dengan satu tulisan yang ada di atas makam itu yang tertulis dari Daniel 12 ayat 3. Saya coba membaca ayat ini. Kenapa Nyonya White ingin supaya ayat ini dituliskan di atas makam? Saudara bisa baca, mungkin saudara sering dengar, tapi saudara coba baca perlahan dan renungkan makna dari ayat ini. Kenapa? Saya juga berpikir, kenapa banyak orang mengorbankan nyawanya untuk melayani? Saya tahu Bapak Immanuel almarhum Siregar bukanlah mudah untuk berkorban terhadap pelayanan, karena akan mengorbankan kenyamanan, baik itu keluarga, waktu, tenaga, bahkan uang. Kalau dilihat dengan keadaan sekarang, jangankan uang, waktu saja orang tidak mau kasih. Lihat saudara, terlambat semua gereja. Jadi tidak mungkin seseorang mampu mengorbankan nyawanya kalau waktu dan uang dia tidak beri Tuhan. Impossible. Jadi jangan kita sering mengatakan, saya akan memberikan nyawa saya. Tiba-tiba diminta persembahan, gak ada yang mau kasih. Impossible. Kalau anak guru saya di sini suka memberi. Artinya untuk level yang kedua dia sudah berikan. Tinggal level yang ketiga, nyawa. Jadi bagi saya secara prinsip, seseorang yang mampu memberikan nyawanya, bila mana dia sudah memberikan waktunya secara konsisten dan uang yang diberikan hartanya betul. Karena di mana hartamu berada di sini? Tadi dikatakan oleh cucu daripada almarhum Immanuel Siregar, saya bangga karena saya pakai Siregar. Di seluruh Indonesia, satu-satunya gereja ada Immanuel Siregar di sini. Jadi saya pikir ada tanggung jawab yang besar. Ketika kehidupan saya tidak seperti itu, dia akan katakan, percuma ya Mas Siregar. Padahal gereja di sana didirikan di sini Puan. Berat juga saudara menyandang nama itu. Saya coba renungkan, berat. Itu sebabnya ketika saya melihat makam Nyonya White dituliskan begini. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Hanya orang-orang bijaksana yang akan bercahaya seperti cakrawala. Saudara mau bersinar seperti cakrawala atau seperti lampu yang mati, saya tidak tahu. Tapi saya yakin kita semua pengen seperti cahaya. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Inilah yang buat Nyonya White dengan segala kelemahannya dia katakan, aku siap melakukan pekerjaan itu, menuntun banyak orang. Saudara bayangkan dari seorang Ellen G. White yang memiliki kelemahan. Saudara lihat sekarang pekerjaan Tuhan yang luar biasa di seluruh dunia, mendapatkan hilang. Dia berikan nyawanya karena dia tahu upahnya besar. Jadi seringkali orang berbicara tentang untung rugi dalam pelayanan. Janganlah terlalu banyak uang yang kita keluarkan, padahal yang datang itu saja. Tapi berbicara tentang pekerjaan Tuhan, ini berbicara tentang menuntun banyak orang, bukan satu dua orang. Kenapa gereja sangat sulit berkembang? Tadi pertanyaan bagus sekali. Karena kita lupa misi ini. Sekiranya semua orang memiliki visi yang sama, saya pikir saya dan saudara akan menuntun banyak orang. Tidak akan ada perpecahan di gereja. Karena seragam berbeda sedikit, pecah. Masalah seragam saja saudara bisa di gereja. Masalah kotlak. Bayangkan, ini masalah yang lebih besar ada di depan kita. Tapi masalah kecil seringkali mengganggu itu karena misi kita kurang. Saya pun secara pribadi bukan menyombongkan diri saudara. 60% penghasilan saya berikan untuk pelayanan. Kenapa? Karena bagi saya Tuhan pasti cukupkan kebutuhan saya dan kebutuhan keluarga saya. Tetapi pekerjaan Tuhan, ketika Tuhan memberikan saya sedikit berkat, saya tidak setia, saya takut. Misi dan pelayanan saya tidak bisa menjangkau banyak orang. Tapi melalui karunia saya bisa menjangkau banyak orang. Bukan masalah besar kecilnya. Saudara lihat, pekerjaan kita adalah menuntut
Saya tidak tahu tujuan kita berada di gereja ini. Saudara tahu kenapa almarhum daripada Bapak Immanuel Siregar mampu mengorbankan nyawanya, waktunya, tenaga, uangnya? Karena dia tahu upahnya besar, dia akan bercahaya seperti bintang di langit. Saudara, karena kemuliaan di dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan datang. Ketika anak saya meninggal bulan Januari tahun lalu, bapak saya meninggal bulan 7. Januari kami ke Amerika, anak saya meninggal. 1 minggu setelah meninggal bapak saya meninggal di Indonesia, saya harus kembali. Bulan 5 saya harus kukuhkan kembali di Amerika. Saya tahu, bertanya kepada Tuhan kenapa ini terjadi. Tapi saya dapatkan dengan duka yang ada ini, saya tahu bahwa pertemuan dengan Tuhan adalah yang saya rindukan. Tapi jangan harapkan saya bertemu dengan orang tua saya kalau pekerjaan menuntun banyak orang saya tidak lakukan. Itu sebabnya kita ada di sini. Kenapa saudara mengeluarkan uang, waktu, tenaga kalau bukan menuntun banyak orang? Karena orang yang paling malang adalah orang-orang yang tidak masuk surga. Saya kadang-kadang takut. Jadi sebuah gereja harus memiliki misi yang sama untuk menuntun banyak orang. Caranya adalah kita kerahkan semua talenta karunia. Itu sebabnya kalau kami Bajidik, saudara tahu yang sering dilakukan di Bajidik adalah retreat. Berapa Bajid? Kita lupa pekerjaan menuntun banyak orang itu apa? Aduh janganlah, KPS kali potluck 50.000 saja. Bayangkan retreat puluhan juta. Tapi ketika potluck ada banyak jiwa yang mau mendengarkan firman Tuhan, kita hitung-hitungan. Yang saya maksudkan di sini adalah di momen perayaan ulang tahun yang ke-50, kita jaga konsistensi pelayanan jemaat ini. Bayangkan seorang iman dari almarhum Immanuel Siregar mampu mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan. Saya, saudara, sering berbicara dengan beberapa orang yang memiliki finansial yang baik. Saya katakan seandainya ada 100 orang di DKI Jakarta yang memiliki visi yang sama untuk melayani pekerjaan Tuhan, seberapa dahsyat pekerjaan ini akan selesai. Tapi masing-masing kita udah lupakan visi itu. Kalau secara pribadi kita mau menggunakan uang yang kita miliki untuk kepentingan pribadi kita, oh enak sekali. Tapi saya takut suatu saat Tuhan katakan, hai hamba Tuhan Siregar, kenyahlah engkau. Ketika aku percayakan kepadamu 1 talenta, 2 talenta, kau simpan itu, kenyahlah. Pekerjaan kita, saya rindu bercahaya seperti bintang di langit. Itu sebabnya kenapa murid-murid Yesus sampai mau menyerahkan hidupnya mati. Kemudian ada yang dipancung, ada yang disalibkan terbalik dan sebagainya. Ternyata ini saudara, ingin seperti bintang di langit. Satu tulisan dari Fanny John Crosby ketika dia buta, tapi dia memiliki iman luar biasa, menjadi bersinar, menjadi inspirasi bagi banyak orang. Di tengah kebutaannya bertahun-tahun dia tidak melihat. Tapi saudara tahu, dia mampu menuliskan syair lagu All the Way My Shepherd Lead Me. Orang buta mampu menuliskan kata-kata seolah-olah Tuhan selalu berjalan bersama dengannya. Dan satu kutipan yang luar biasa, seandainya dia diberikan kesempatan untuk melihat, dia tidak akan mau melihat. Kenapa? Karena dia katakan, saya ingin melihat wajah juru selamat. Itulah kerinduan kita menjadi sebuah gereja. Kita melayani Tuhan, kita berikan yang bisa kita berikan, supaya kita bisa bertemu dengan Tuhan menjadi bintang yang luar biasa, yang tetap untuk selama-lamanya, dan seperti cahaya cakrawala. Dan inilah yang Nyonya White rindukan ketika dia mau menyerahkan hidupnya untuk melayani. Sekali lagi selamat ulang tahun yang ke-50 bagi jemaat Padang Sidih Buat. Tuhan memberkati.